Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu pada mata pelajaran IPA Fisika kelas 9. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang listrik statis, tetapi di sini Ibu fokuskan pada materi medan listrik. Oke, kita mulai dari pengertian medan listrik. Nah, medan itu bukan kota ya. Nah, medan itu seperti tempat, ruangan. Nah, jadi medan listrik adalah daerah atau ruangan di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik itu sendiri. Nah, itu pengertian medan listrik. Di mana medan listrik itu biasanya digambarkan dengan garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik. Di sini ada aturan menggambar garis-garis gaya atau medan listrik. Yang pertama itu arah medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Nah, maksudnya di sini jika muatan positif itu garis medan listriknya akan keluar, kemudian kalau muatan negatif itu arah medan listriknya akan masuk. Nah, itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua itu garis-garis medan listrik tidak boleh saling berpotongan. Nah, yang ketiga itu semakin banyak garis medan listriknya, maka semakin besar pula medan listrik. Nah, di situ ada gambar muatan positif dan muatan negatif. Nah, lihat garisnya. Kalau positif itu garisnya dia akan keluar, jadi tanda panahnya keluar, sedangkan muatan negatif itu garis medan listriknya akan masuk. Nah, seperti itu ya. Oke, nah di sini ada beberapa gambar atau garis-garis medan listrik. Nah, kita cari yang mana garis yang benar dan mana gambar garis yang salah. Nah, untuk yang pertama itu lihat itu muatan positif kedua-duanya. Nah, lihat garisnya itu semuanya keluar dan tidak berpotongan. Berarti yang pertama itu gambarnya benar. Kemudian yang kedua itu muatan negatif. Lihat garis gayanya itu sama-sama masuk dan tidak saling berpotongan. Jadi benar. Kemudian yang ketiga, di situ ada muatan positif dan muatan negatif, tapi lihat garisnya ini, garis yang positif ini dia masuk keluar, sedangkan yang negatif ini dia masuk. Nah, tetapi lihat garis yang positif ini dia masuk keluar dari positif tetapi masuk ke negatif. Begitu juga negatif dia keluar ke muatan keluar dari negatif. Berarti kalau negatif itu kan seharusnya masuk, sedangkan garis itu dia keluar. Berarti yang ini salah. Kemudian yang keempat, di situ ada positif dan negatif, tapi lihat yang positif itu keluar, sedangkan yang negatif itu masuk. Tetapi lihat garis yang di tengahnya, itu dia yang positif keluar, kemudian dia masuk ke negatif. Berarti yang gambar ini adalah benar. Kemudian gambar yang terakhir itu positif, sama-sama positif. Ya betul, garisnya sama-sama keluar, tapi di situ ada garis atau dia berpotongan. Sedangkan garis-garis pada medan listrik itu tidak saling berpotongan. Berarti gambar ini salah. Oke ya, di situ adalah beberapa gambar garis medan listrik. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada juga lihat gambar medan listrik yang lain, peristiwa. Nah, pertanyaannya, medan listrik yang mana yang lebih besar atau lebih kuat? Nah, yang ini ya. Nah, kita ke aturan yang ketiga tadi, semakin banyak garis gaya, medan listriknya semakin besar atau semakin kuat. Jadi medan listriknya lebih kuat ditandai dengan garis-garis medan listrik yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke rumus. Nah, sebelum itu kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu kuat medan listrik.
kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji. Nah, secara sistematis dituliskan E sama dengan F per Q0. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat gambar di samping, di mana suatu muatan ini mempengaruhi muatan lain yang lebih kecil. Nah, dengan jarak R, nah di mana di situ ada medan listriknya. Nah, seberapa besarkah medan yang ditimbulkan oleh atau akibat muatan Q ini? Nah, seperti yang kalian pelajari tentang gaya kolom, nah, F itu kan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi di sini kita tuliskan E sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat per Q0. Nah, jadi E sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 tadi kita ubah dengan Q0, anggap muatan yang kecil, per R kuadrat per Q0. Nah, Q0 ini kita coret. Q0-nya kita coret. Jadi tinggal E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, keterangannya E sama dengan kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. F itu gaya listrik, satuannya Newton. Q0 itu muatan uji, satuannya kolom. Q itu muatan listrik, satuannya kolom. Kemudian R itu adalah jarak, satuannya meter. Jadi untuk rumus kuat medan listrik itu ada dua tadi ya, E sama dengan F per Q0 atau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, jadi ini ada dua. Nah, rumus ini tergantung nanti dari soal yang diketahui. Misalnya kalau gaya kolom dan muatan uji yang diketahui berarti menggunakan rumus ini. Kalau misalnya ada muatan listrik dan ada jaraknya, jadi kalian menggunakan rumus yang ini. Oke, baiklah kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Gaya kolom yang dialami benda A dan B adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 4. Jika besar muatan A sebesar 5 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom, dan muatan uji B sebesar 2 dikali 10 pangkat negatif 10 kolom. Berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B? Nah, seperti biasa, dalam perhitungan fisika harus diketahui terlebih dahulu. Berarti yang diketahui pertama adalah gaya kolom. Gaya kolom lambangnya F. F berarti 4 sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton. Kemudian muatan A sebesar, berarti QA, Q besar. Karena ini muatan listriknya. 5 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian muatan uji B. Muatan uji B berarti 2 dikali 10 pangkat negatif 10 kolom. Nah, yang ditanyakan berapa besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B. Berarti yang ditanya adalah E-nya. Nah, kalian tulis langsung rumusnya, dijawab E sama dengan F per Q0. Gaya kolom per muatan uji. Tinggal kalian tulis gaya kolomnya tadi diketahui 4 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton. Kemudian muatan ujinya itu pada muatan uji yang B ya, muatan uji B. Berarti uji B, muatan uji B yang kalian tulis. Jangan muatan A, karena muatan A itu adalah muatan listrik. Jadi yang kalian tulis itu adalah muatan ujinya. 2 dikali 10 pangkat negatif 10 kolom. Nah, kalian tinggal hitung 4 dibagi 2 itu 2 dikali, karena ini bilangan berpangkat. Kalau bilangan berpangkat, pembagian itu pangkatnya dikurang. Berarti 10 negatif 4 dikurang negatif 10. Berarti 2 dikali 10 negatif 4, negatif kali negatif positif 10. Berarti 2 dikali negatif 4 ditambah 10 adalah
6. Berarti 2 dikali 10 pangkat negatif 6 Newton per kolom. Jadi kuat medan listrik pada yang dirasakan muatan uji B adalah 2 dikali. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Sebuah titik terletak 9 cm dari benda dengan muatan negatif 18 mikrokolom. Berapa besar kuat medan listrik dan arahnya yang dialami titik benda? Nah, pertama kita tentukan arahnya. Nah, karena ini negatif, berarti arahnya itu pasti mendekati. Mendekati atau masuk. Nah, berapa besar kuat medan listrik? Nah, yang pertama kita diketahui dulu R sama dengan 9 cm. Nah, karena ini cm berarti satuannya harus diubah ke meter. Berarti 9 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian muatannya Q sama dengan negatif 18 mikrokolom. Nah, satuan muatan itu adalah kolom, berarti harus diubah ke kolom. Jadi 18 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, yang ditanya berapa besar kuat medan listriknya. Berarti yang ditanya itu adalah E-nya. Nah, lihat yang diketahui itu adalah jarak dan muatan. Berarti rumus yang kalian tulis itu adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Oke. Nah, K itu adalah nilai konstanta. Berarti 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q-nya, muatannya itu 18 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Per jaraknya R kuadrat berarti 9 dikali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Oke, sekarang kita kalikan. Kalikan dulu bilangan biasanya 9 dikali 18. 9 dikali 18. Kemudian dikalikan bilangan berpangkatnya 10 pangkat 9. Karena ini perkalian berarti ditambah. Tambah negatif 6. Kemudian karena ini kuadrat berarti 9 dikali 9 itu 81. Tetapi kalau mempermudah kalian nanti membaginya 9 dikali 9. Karena ini kan kuadrat berarti 9 kali 9. Kemudian 10 negatif 2 itu kalau kuadrat berarti dikalikan 2-nya langsung. Berarti negatif 2 dikali 4. Dikali 2 berarti negatif 4. Nah, berarti ini mempermudah kalian. Berarti tinggal dicoret. Kemudian 18 bagi 9 itu dapat 2. Berarti 2 dikali 10. 9 tambah negatif 6 berapa? Dapat 3 per 10 pangkat negatif 6. Berarti 2 dikali 10 pangkat 3. Ini pembagian berarti ditambah dikurang negatif 4. Dapatlah dia 2 dikali 10, 3, negatif dikali negatif, positif 4, sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7. Berarti kuat medan listriknya adalah 2 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.